Halo guys, selamat datang di channel terkeren, terkece, terhits, dan tersegala-galanya. Itu kira-kira stylenya siapa ya? Oke ya. Halo guys, gimana kabarnya? Sehat, aman, lancar? Good. Kalau semuanya sehat, aman, lancar. Selamat datang di channel Tab. Oke, di channel Tab ini saya selaku founder dari channel YouTube Tab membuat program baru di channel ini. Nama programnya itu Rese, Reaction Celebrities. Lebih enaknya sih Rese aja lah dibilang lah. Nah, program ini saya buat berdasarkan kemarin hasil riset saya, survei saya, pengamatan saya terhadap video yang saya reaction itu Yonglek. Saya melihat ada animo yang cukup menarik ya. Nah, kali ini saya akan reaction Atta Halilintar. Oke, itu king of YouTube loh. Tapi ya mau masa bodoh lah, mau dia suka atau enggak mah. Yang penting kan tonton terus nih videonya sampai habis biar tidak salah paham, tidak gagal paham, dan tidak timbul fitnah, tidak timbul propaganda, dan tidak timbul hal-hal negatif yang lainnya. Oke ya guys. Atta Halilintar ini sebenarnya saya sudah lama dengar namanya ya. Tapi saya untuk nonton konten-kontennya ini, video-videonya ini baru beberapa bulan belakangan ini. Itu pun pertama sekali saya nonton videonya itu karena YouTube merekomendasikan video-video Atta Halilintar di beranda YouTube saya, gitu. Di beranda YouTube channel ini Tab. Jadi waktu itu saya mulai tonton lah ya video-videonya Atta Halilintar kan begitu. Saya coba lihat bagaimana isi dari konten-kontennya Atta Halilintar yang kebanyakan vlog ya, gitu. Saya coba lihat dan akhirnya saya ingin menyampaikan, saya ingin mengungkapkan, saya ingin bereaksi terhadap apa yang saya lihat di video-videonya Atta Halilintar. Dan kami, khususnya aku, sampai saat ini bukan subscriber Atta Halilintar, channel YouTube Atta Halilintar. Mau lihat? Nih. Lihat ya. Aku, khususnya kami, channel YouTube Tab, bukan subscriber channel Atta Halilintar. Atta Halilintar, kehidupan hubungan pacarannya dengan Aurel dia upload, dijadikannya konten. Apa-apa dia jadikan konten. Ini YouTuber macam apa sih? Tapi aku melihatnya berbeda. Bro Atta, aku ngomong samamu itu pakai aku kau aja ya. Seperti ya ke Yonglek kemarin juga pakai aku kau. Itu sama seperti kayak di Jakarta tuh gua lu gitu. Itu bukan berarti kasar. Tak, aku kalau ngeliat kau nih tak ya. Kau ini seorang yang YouTuber yang kreatif, YouTuber yang cerdas, YouTuber yang pekerja keras. Oke, itu kau tak? Yang aku lihat, yang aku amati tak? Oke? Nah, apa-apa kau jadikan konten tak? Kalau bagiku pribadi, ya itu sah-sah aja. Ya enggak? Tapi yang menarik di sini adalah apapun kehidupanmu yang kau upload, yang kau jadikan konten, itu mendatangkan penghasilan buatmu. Itu keren. Guys, kalian lihat ya, Atta Halilintar, dia buat konten apapun yang dia buat gitu, itu jadi duit sama dia gitu. Keren nggak kerja begitu? Nggak dibatasi apapun. Maksudnya begini loh, mau malam-malam juga ya nggak ada masalah kan begitu. Orang mungkin berpikir ngapain kehidupan percintaannya dijadikan konten begitu. Tapi aku mandangnya beda bro. Emang masalahnya di mana? Kan nggak ada masalah. Toh bagus.
Maksudnya dalam artian begini, itu menunjukkan bahwa kau seorang pekerja keras dan kau bisa mengkombinasikan kehidupanmu dengan pekerjaanmu. Kalau yang aku lihat ya, kau mencintai pekerjaanmu sehingga kau melakukan pekerjaanmu tuh begitu enjoy gitu. Kau menikmati pekerjaanmu itu gitu. Itu Atta Halilintar yang aku amati. Benar salahnya ya itu kembali karena aku sama sekali tidak kenal Atta Halilintar dan Atta Halilintar juga nggak kenal sama aku. Ya kan bro? Kita nggak saling kenal ya. Oke, ada di salah satu video openingnya video Atta yang tadi itu nanti di sini ada dibuat. Itu bagus sekali kata-katanya. Ini salah satu hal positif yang bisa kita ambil dari seorang Atta Halilintar. Lihat ya. Jangan kita berdebat siapa yang harus bertanggung jawab. Ya udah, kita ambil bagian aja. Keren, bro. Banyak orang yang punya kemampuan finansial. Itu kan video menunjukkan bahwa ketika Atta Halilintar ikut berpartisipasi, ikut turun tangan, ikut ambil bagian dalam menolong dan berdonasi untuk penanganan COVID-19 ini. Kan begitu. Itu bagus. Bahkan di salah satu videonya dia menyampaikan bahwa dia mendonasikan seluruh penghasilannya dari YouTube untuk penanganan COVID-19 dan untuk ya korban COVID-19 ini, kan begitu. Itu bagus. Keren. Menurut aku pribadi itu keren. Kenapa? Banyak orang yang punya kemampuan finansial yang bagus tapi tidak seperti Atta Halilintar. Paham maksudnya? Banyak orang yang punya kemampuan finansial yang bagus tapi nggak seperti Atta Halilintar. Mereka nggak mau gitu. Tapi Atta Halilintar turut ambil bagian di situ. Kalau ada nanya, "Bang, masa sih Bang ada orang-orang kaya yang duitnya banyak itu yang nggak mau ini donasi?" Ada. Banyak. Serius. Banyak. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Atta Halilintar punya jiwa kemanusiaan yang bagus. Mantap bro, mantap sekali kalau kata orang Medan bilang. Jadi hal positif pertama yang bisa diambil dari Atta Halilintar adalah dia seorang yang mempunyai jiwa kemanusiaan yang bagus. Manusia itu Tuhan kasih punya akal pikiran, hati nurani, dan dia dua-duanya itu hidup. Oke, hal kedua yang saya lihat dari seorang Atta Halilintar adalah dia seorang pekerja keras. Dia nggak beberapa videonya Atta Halilintar yang saya nggak buat di sini. Kenapa? Itu terlalu banyak ya. Malam-malam dia sampai kerja juga buat konten gitu. Aku mikirnya begini. Ini memang memang seorang pekerja keras kan begitu. Tapi di balik itu memang itulah kehidupannya kan begitu. Makanya dia sangat menikmati itu yang namanya pekerjaannya dia kan begitu. Dia bekerja tidak dibatasi oleh waktu. Dia mau kerjain ya kerjain, dan dia kerjain itu sampai malam-malam ya dia kerjain dan dia enjoy gitu. Capek juga ya. Kalau aku nilai sih kayaknya dia capeknya itu terbayar dengan dia nikmatin gitu dia apa yang dia kerjakan kan begitu. Wajar lah. Nah, yang namanya hidup itu beraktivitas itu pasti capek. Wajar. Dan aku melihat bahwa seorang Atta Halilintar ini seorang YouTuber yang sukses. Dia punya subscriber itu 22 juta lebih. Gak heran kenapa dia punya subscriber sampai sebanyak begitu. Karena apa? Dia memulai channel YouTube-nya ini dari tahun 2000 berapa bro? Aku lupa. Aku pernah nonton tuh videonya. Kau di interview kau kasih tahu tuh dari tahun berapa itu. Pokoknya udah lama lah. Atta Halilintar tidak pernah berhenti berusaha, tidak pernah berhenti berjuang. Bahkan aku sempat lihat ketika Atta Halilintar kesaksian bagaimana perjalanan hidupnya, bahwa dia dan keluarganya sempat terjun bebas dalam artian begini, mengalami hidup susah, sempat ngedrop, dan akhirnya mereka bangkit, khususnya Atta Halilintar bangkit, dan
bisa membawa keluarganya kembali bahkan ke keberhasilan yang lebih dari sebelumnya, kan begitu. Itu semua bisa terjadi karena apa? Seorang Atta Halilintar ini seorang pekerja keras dan pekerja cerdas. Mau tahu di mana cerdasnya Atta Halilintar? Atta Halilintar ini tahu melihat peluang dan mau mengeksekusi peluang. Itu penting, bro. Itu penting, guys. Kenapa? Sesuatu itu bisa terjadi dan sesuatu itu bisa kita dapatkan nggak cuma sekedar kita mau melakukannya, tapi kita tahu bagaimana melakukannya. Kita tahu melihat peluang dan kita ambil peluang itu. Kalau nggak kita ambil nggak jadi apa-apa juga. Contohnya, coba lihat vlognya Atta yang di Megatank akuariumnya Irfan Hakim. Itu kan lagi viral karena Megatanknya dia itu. Khususnya kura-kuranya. Kan kura-kuranya lagi viral itu. Kura-kuranya Irfan Hakim. Jadi aku pikir begini loh. Atta Halilintar ini nggak cuma seorang pekerja keras, tapi dia juga seorang pekerja cerdas. Dia kerja cerdas. Itu sebabnya dia punya pencapaian yang bagus. Dia berhasil mendapatkan keberhasilan yang dia inginkan. Karena pengamatanku, pembelajaranku, dan pengalamanku, kita bisa meraih sesuatu yang jauh lebih tinggi itu, atau pencapaian yang lebih tinggi itu, kita perlu kerja keras dan kita perlu kerja cerdas. Itu diperlukan. Jadi seharusnya, idealnya subscribernya Atta Halilintar itu bisa menangkap hal ini, bahwa Atta Halilintar itu seorang pekerja keras dan pekerja cerdas. Itu perlu jadi inspirasi bagi kalian, guys, bagi kita semua. Kita ingin mendapatkan sebuah pencapaian yang tinggi, tapi kita gak mau kerja keras dan kita gak mau kerja cerdas gitu. Ya enggak? Nah, aku sih nggak gini loh. Kalau ada orang bilang, "Bang, Atta Halilintar kan begini juga." Hal-hal yang negatifnya ya. Begini ya. Di program Rese ini, aku tidak ingin mengangkat sisi negatif orang lain atau sisi negatif public figure atau selebritis. Enggak. Kenapa? Aku memahami bahwa, sorry ya, lalat ini. Aku memahami bahwa manusia itu tetaplah manusia, bukanlah Tuhan yang 100% sempurna maha baik. Pasti punya sisi negatif, sisi buruk, punya perilaku yang tidak menyenangkan, punya perilaku yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi kan tetap manusia itu punya sisi baiknya. Itu yang saya expose dari public figure yang saya angkat di program Rese ini. Kayak yang kemarin, saya kan nggak membahas apa perilakunya yang atau kebiasaannya atau tindakannya atau perbuatannya yang tidak patut ditiru. Enggak. Saya hanya mengangkat bahwa ketika dia mengeluarkan statement bahwa bumi itu dia percaya bahwa bumi itu datar. Itu aja sih. Nah, di program Rese ini sama. Jadi kalau ada yang bilang, "Bang, Atta Halilintar itu kan begini." Ya sudahlah, manusia tetaplah manusia, bukanlah Tuhan, kan begitu. Yang jelas ada hal-hal baik, hal-hal positif yang bisa kita ambil dari seorang Atta Halilintar. Dia seorang yang punya jiwa kemanusiaan yang bagus. Dia seorang pekerja keras, dia juga seorang pekerja cerdas. Paham ya? Dia tahu bagaimana harus melangkah, maksudnya gini, mengerjakan pekerjaannya sehingga pekerjaannya itu bisa menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi lagi bagi dia. Terus kalau ada orang yang berkata begini, "Bang, Atta Halilintar itu apa-apa dijadikannya konten, dijadinya duit." Guys, aku tanya sekarang sama kalian gak mau duit? Mau kan? Nah, coba lihat, uang itu yang didapat sama Atta Halilintar kemana? Kita sering dapat, kita bisa lihat bahwa itu dipakai untuk kehidupan pribadi, wajar. Kemudian dia membantu keluarganya, dia memberi ke keluarganya, bagus. Dan dia menolong orang lain yang membutuhkan, itu sangat bagus. Jadi uang itu menjadi bernilai, menjadi berkualitas di tangan seorang Atta Halilintar, wajar. Tuhan mempercayakan Atta Halilintar rezeki yang lebih banyak. Oke. Jadi aku nggak mau buat video yang terlalu panjang tentang Atta Halilintar atau
seolah-olah memuji-muji Atta Halilintar gitu atau cari muka. Enggak lah, enggak tipeku yang begitu-begitu lah, enggak tipeku. Aku hanya berbicara sebatas apa yang aku lihat, apa yang aku coba ambil dari seorang Atta Halilintar, dan inilah reaksiku terhadap apa yang dia lakukan selama ini di YouTube. Kan begitu. Namanya reaction. Apa hal positif yang bisa diambil? Ya, inilah dia. Atta Halilintar. Nah, pesanku buat kau bro, tetaplah menjadi seorang influencer yang bisa menginspirasi orang lebih banyak lagi. Tetaplah menjadi berkat bagi orang lain melalui apa yang ada samamu. Karena bagiku itu sangat bagus dimiliki oleh orang-orang zaman sekarang ini. Oke, harapanku sih ya, harapan dan doaku, semoga Tuhan semakin memberkati kau bro, sehingga apapun yang kau kerjakan, kau rencanakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung, hidupmu semakin berlimpah-limpah, dan hidupmu semakin berdampak positif bagi begitu banyak orang. Dan buat para subscribernya Atta Halilintar, yuk kalian belajar bagaimana hidupnya seorang Atta Halilintar, pola pikirnya seorang Atta Halilintar. Kenapa kalian subscribe? Karena aku percaya kalian suka dengan sosoknya Atta Halilintar dan video-videonya dia. Pasti sedikit banyaknya kalian suka melihat keberhasilannya Atta Halilintar. Bagaimana bisa menjadi seorang meraih keberhasilan seperti seorang Atta Halilintar? Kalian harus tahu, kerja keras, kerja cerdas. Paham? Oke. Terakhir kali, tapi sebelumnya kayaknya ada yang kelupaan lah ya sama aku ya. Apa ya kira-kira ya? Apa ya? Tahu. So like, subscribe. Ya udah lah, gini aja lah. Aku nggak mau ngemis-ngemis subscribe. Kalau ada mau subscribe channel ini, subscribe. Oke? Dan untuk sebagai penutup, saya ingin menyampaikan, saya ingin memproklamirkan bahwa saya, khususnya kami channel YouTube Tab, dengan ini menyatakan kami subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk channel Atta Halilintar. Ini bukan ajang cari muka, pahami ya. Kenapa saya subscribe channel Atta Halilintar? Karena seorang Atta Halilintar berhak dan layak mendapatkan apresiasi yang tinggi untuk semua yang dia lakukan selama ini di dalam hidupnya, di dalam pekerjaannya. Seperti tadi saya bilang, dia seorang yang punya jiwa kemanusiaan yang bagus, dia seorang pekerja keras, dan dia seorang pekerja cerdas, dan itu layak diapresiasi. Dan apresiasi dari kami, khususnya dari saya, adalah dengan subscribe channelnya Atta Halilintar. Itu recommended. Oke? Akhir kata dari saya untuk kita semua, semoga hidup kita semakin Tuhan berkati. Tuhan berikan keberhasilan demi keberhasilan. Apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tuhan buat hidup kita semakin berdampak positif bagi orang lain. Oke, salam hormat dari saya. Yuk, bye-bye.